Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmanto, calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Widasari yang dimana saya tempat bertugas saat ini, yaitu dengan Ibu Yeti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeti. Selamat pagi, Bu Yeti. Gimana kabarnya pagi ini, Bu Yeti? Alhamdulillah, Pak Kusmanto. Ada yang bisa saya bantu, Pak Kus? Oke, Bu, hari ini saya calon guru penggerak angkatan 11 ini saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu Yeti selaku kepala sekolah saya di SMK Negeri 1 Widasari. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu jawab dan mungkin tidak juga nggak apa-apa, Bu ya. Tapi ini adalah menggali pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Bersedia, Ibu? Baik, insya Allah ya saya upayakan untuk bisa menjawab. Ya, Nanti kita sharing. Oke, makasih Bu Yeti. Baik, yang pertama ini Bu ya, mungkin ada pertanyaan yang pertama ini mungkin Ibu sudah banyak pengalamannya di SMK Cirebon, mungkin di Indramayu beberapa sekolah itu. Selama ini tuh bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu pernah alami gitu, seperti apa? Yang pertama saya coba definisikan dulu ya. Jadi kalau dilema etika itu dimana seseorang dihadapkan pada dua pilihan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Iya. Ya, betul. Dan tapi setiap pilihan itu memiliki konsekuensi moral yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil pasti akan melibatkan pengorbanan yang berbeda. Iya. Sementara kalau bujukan moral lebih kepada situasi di mana seseorang itu dipengaruhi atau dibujuk untuk mengambil tindakan yang mungkin melanggar prinsip etika atau moral. Tapi biasanya ini muncul karena ada tekanan dari luar atau eksternal yang membuat seorang harus memilih mempertahankan integritasnya ya, atau mempertahankan integritas moralnya atau menyerah. Iya, misalnya betul, ya keuntungan-keuntungan lain. Iya. Itu Pak Kusmanto bagaimana mendefinisikan dua hal tentang dilema etika. Ya, berarti ini bukan antara hitam dan putih ya Bu ya, seperti itu. Berarti ada nilai-nilai ya, mungkin nilai-nilai moral yang harus Ibu pegang prinsip itu Bu ya, atau etika tadi. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah ini selama ini nih Ibu nih bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah, terutama untuk kasus ya di mana ada misalnya si fulan A, B atau si guru A, B dan sebagainya atau kasus yang lain, ada dua kepentingan yang sama ini Bu ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tuh. Gimana Ibu melihat tadi itu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, itu semuanya benar itu. Saya sih biasanya menggunakan pendekatan kolaboratif, yaitu terbuka, meminta masukan, apakah itu dari guru, orang tua, siswa, atau mungkin pihak eksternal yang memiliki kapasitas lah, misalnya kalau kita kan ada atasan kita misalnya kepala cabang juga bisa meminta pendapat, atau mungkin kalau misalnya ini terkait dengan hal-hal yang hukum, bisa saja akan melibatkan mereka yang memiliki kemampuan di bidang hukum. Atau saya juga biasanya menerapkan prinsip analisis moral, di mana saya mempertimbangkan setiap pilihan itu dari segi prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, atau kesejahteraan. Kesejahteraan itu dalam arti kesejahteraan siswa tentunya. Kan pelanggan utama kita adalah siswa ya, betul. Untuk kasus di mana kedua kepentingan ini sama, biasanya saya itu mencoba mencari solusinya dengan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, sehingga semua bisa digabungkan sebagai sebuah bentuk kompromi lah, di mana kedua pihak bisa memberikan sebuah pengorbanan, tapi hasil akhirnya tetap. Itu Pak. Oh iya, jadi Ibu tadi tidak ditelan mentah-mentah sendiri ya, ada kolaborasi ya dengan masukan input ya dengan KCD atau yang lain, dan tadi
ujungnya adalah kesetaraan ya, berpihak kepada murid gitu ya. Oke, baik Bu, ini kita lanjut lagi Bu ya. Nah ini Bu ya, tadi Ibu ada kasus tadi tuh antara benar dan semua sama benar nih. Langkah-langkah nih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini nih, prosedurnya itu. Ya, pertama tadi sama lah, ya kita harus mengidentifikasikan dulu permasalahan itu seperti apa. Karena sekali lagi ini untuk memastikan apakah bagi semua pihak yang terlibat itu akan bisa mengungkapkan gitu segala sesuatunya secara terbuka dan transparan. Yang kedua tadi lakukan komunikasi, kolaborasi atau diskusi lah dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga sekali lagi kita bisa memahaminya dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengandalkan dari satu sisi saja. Yang berikutnya menganalisis nilai. Artinya yaitu kita mendengar semua pandangan itu, tapi tetap kita menganalisisnya dari sisi moral, terus dampak jangka pendeknya apa, dampak jangka menengah atau sampai dampak jangka panjangnya seperti apa, sampai akhirnya nanti diputuskan sesuatu yang mohon maaf ya, adil itu adalah punya kepunyaan yang maha kuasa. Tapi kita mencoba memutuskan segala sesuatunya seadil mungkin. Kita patokannya keputusan yang mementingkan peserta didik ya. Kemudian baru pada pengambilan keputusan yang akhirnya tadi kita tetap melakukan evaluasi pasca keputusan yang diambil. Bukan tidak mungkin kita akan merubah, manakala hasil evaluasi keputusan itu justru misalnya lebih banyak merugikan. Kita tidak boleh egois. Apabila kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil itu salah, hasil evaluasi tentunya bukan hasil apa, maka bukan tidak mungkin gitu kan. Keputusan yang kita ambil itu dirubah, tapi sekali lagi harus tetap mementingkan hal-hal atau sifat-sifat yang universal yang lebih condong pada kebutuhan yang lebih besar atau yang prioritas. Oke Bu ya, tadi mengidentifikasi dulu ya, terus mana ini cenderung benar salahnya atau kemaslahatannya kemana, tapi ujungnya akhirnya di kemanfaatan untuk peserta didik Ibu ya, itu intinya ya. Baik Bu, ini hal-hal apa saja yang Ibu selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika gitu. Yang pertama tentu adalah transparansi komunikasi. Jadi saya itu sebagai kepala sekolah harus butuh informasi-informasi yang valid, gitu kan? Komunikasi yang terbuka. Kemudian hal-hal yang sekali lagi juga jangan sampai timbulnya kesalahpahaman. Itu penting. Jadi komunikasi dan transparansi ya dalam komunikasi, keterbukaan. Baru kemudian partisipasi, ya bentuknya bisa diskusi, seminar, atau apapun lah gitu kan, yang akhirnya akan melibatkan berbagai pihak atau stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian baru kita misalnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu fokus pada nilai dasar. Artinya bahwa ketika proses pengambilan keputusan itu diambil pada prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh sekolah seperti integritas, keadilan, kesejahteraan, dasar didik, maka hasilnya akan cenderung lebih tepat dan bermanfaat bagi semua. Amin Bu ya. Oke Bu ya, tadi Ibu menyampaikan tentang efektivitas ya dalam pengambilan keputusan. Nah sekarang Bu ya, pertanyaan berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya biasanya kalau misalnya saya harus memutuskan sesuatu, tapi perbedaannya sangat tajam. Walaupun sekali lagi kan tidak ada yang salah dan benar. Tapi kalau misalnya perbedaan itu cukup signifikan, perbedaannya itu kadang-kadang membuat saya sedikit bingung untuk menentukan. Yang berikutnya adalah tekanan dari luar. Misalnya ya kadang-kadang orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam organisasi sekolah, justru lebih banyak memiliki peran. Dan tadi ini juga kadang-kadang membuat keputusan itu akhirnya tidak optimal.
Dan yang terakhir adalah waktu. Karena kan ketika muncul masalah Iya. dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, itu juga menjadikan tantangan. Iya. Karena bukan tidak mungkin, terburu-buru Iya. mengambil sebuah kebijakan. Akhirnya kebijakan yang atau keputusan yang saya ambil itu justru mungkin tidak atau kurang tepat pada akhirnya. Oh iya. Itu. Jadi ada apa? Beberapa satu lagi mungkin kalau kasus yang mendesak, di mana begitu muncul kemudian harus segera diambil Bu ya. Ya, dan juga bagi kasus-kasus yang kompleks. Jadi juga kompleks sehingga mungkin keputusannya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Itu juga merupakan tantangan bagi saya untuk pada akhirnya memutuskan sesuatu. Ya, kelihatannya ini adalah real ya, pengalaman Ibu tadi ya, banyak tekanan dan sebagainya ya. Selanjutnya Bu ya, ini apakah Ibu memiliki jadwal atau tata krala ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan nih selama ini? Oke, jadi untuk situasi-situasi yang tadi itu mendesak, biasanya ya dimana keputusan harus saya ambil, maka otomatis gitu kan kita harus mengambil keputusan juga dengan kerja yang cepat. Misalnya kalau siswa nih, kalau misalnya berisiko, maka kita harus mengambil sesuatu yang mengikuti prosedur yang seharusnya. Berarti kan sekarang itu muncul dilema ya, karena kedisiplinan itu patut ditegakkan, tapi kita mungkin juga khawatir terkena hal yang sifatnya pelanggaran HAM. Nah itu kemudian kasus yang membutuhkan refleksi, misalnya tadi menjadwalkan semua pihak dari awal, baru lakukan diskusinya, sehingga tapi menunda keputusannya sampai nanti muncul informasi yang bisa dipertimbangkan secara matang, yang pada akhirnya memungkinkan keputusan itu diambil lebih akurat dan berkelanjutan. Ya, jadi ya, intinya pengambilan keputusan itu sesuai dengan situasi kondisi Bu ya. Kalau emang itu harus cepat ya diputuskan Bu ya. Kalau emang bisa ditunda 2 hari mungkin ya bisa lah gitu ya, mungkin kondisi. Ya, oke Bu. Ya. Berikutnya nih Bu ya. Adakah nih Bu ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Kalau dari internal saya lebih kepada bukan seseorang tapi tim. Kan di sekolah itu ada tim manajemen. Tim manajemen inti atau tim manajemen yang lain, misalnya kalau tim manajemen itu ada wakil kepala sekolah, ada jabatan-jabatan lain. Kemudian kalau secara keseluruhan di sekolah itu juga kan ada ketua kompetensi kuliah, gitu kan. Tapi juga saya tetap berpatokan pada prinsip aturan. Kan sekolah itu adalah sebuah lembaga formal, pasti ada tata kelola, ada aturan-aturan yang mendasarinya, gitu kan. Sehingga kita misalnya kalau mengambil keputusan, prinsip-prinsip aturan perundang-undangan juga menjadi bagian yang harus kita lebih utamakan. Dan yang terakhir, kalau misalnya butuh ahli, ahli itu apa? Ya misalnya kalau membangun, berarti kan harus ada ahli di bidangnya. Kalau misalnya dia hal yang sifatnya psikologi, berarti kan ada ahli. Ada ahlinya Bu ya. Ada ahlinya. Oke, betul Bu. Bisa tim, ya ahli ya, atau panduan lah, peraturan perundang-undangan sebagai panduan. Dan Ibu mungkin ada manajemen sendiri di kepala sekolah, ada MKKS Bu ya, mungkin bisa bertukar pikiran ya dengan temannya. Iya, oke. Baik Ibu, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Yang pertama, kompromi dan fleksibilitas. Kenapa ya tadi ya, kadang-kadang kita itu harus melakukan win-win solusi untuk bisa menyelesaikan. Kemudian fleksibel, karena apa? Dinamika perubahan luar biasa. Mungkin sekarang
kebijakan itu atau keputusan itu berlaku. Tapi tunggulah apa besok atau minggu depan belum tentu berlaku. Maka fleksibilitas ya. Tapi tetap ya dengan mengikuti hal yang kita bicarakan sebelumnya. Yang berikutnya adalah transparansi dan keadilan. Nah, saya tadi yang sebutkan keterbukaan, komunikasi. Tapi sekali lagi komunikasi yang valid. Saya tuh sebenarnya senang dengan hal-hal yang sifatnya diskusi. Cari informasi dari berbagai pihak. Tapi informasi yang seperti apa? Informasi yang kebenarannya itu harus benar-benar valid ya, dipastikan ya, validitas ya, informasi ya. Keadilan ya. Walaupun sekali seorang manusia itu tidak bisa menyenangkan semua orang Bu ya, gitu ya. Tidak bisa mengakomodir. Ya semua. Tetap harus mementingkan mana yang lebih bermanfaat besar bagi pihak-pihak yang mungkin jumlahnya lebih besar. Sehingga ada pihak tidak akan. Tapi ya insya Allah tidak akan berupaya adil menurut manusia. Dan berikutnya bahwa ada dampak dampaknya. Jadi gini, saya biasanya selalu berpikir kalau yang keputusan ini diambil, bagaimana efeknya? Efek dampaknya bukan hanya efek sesaat Bu ya. Efek ke depannya jangka panjang Bu ya. Kalau misalnya bahwa ini akan berefek jangka panjang, pasti saya akan lebih mengungkapkan hal-hal yang sifatnya mempertimbangkan individu atau komunitas dalam jangka panjang, sehingga lebih melihat bahwa bukan sesuatu yang mengakomodir sesaat, tapi mengakomodir banyak orang waktu yang lebih panjang dan bisa mengurangi tadi orang-orang yang tidak senang Bu ya, sedikit mengurangi itu ya, tapi lebih banyak mengakomodir ya orang banyak Bu ya, seperti itu. Oke Bu ya, ini kelihatannya Ibu sudah banyak pengalaman yang mungkin di berbagai tempat Ibu bertugas ya. Terima kasih Bu ya, di ujung wawancara ini ya, saya sebagai calon guru penggerak Bu ya, mudah-mudahan ke depan juga tadi apa yang Ibu sampaikan menjadi cermin saya atau sharing dari Ibu ke saya untuk ya suatu saat saya sebagai guru atau bisa mengambil keputusan seperti apa yang Ibu alami itu ya. Mudah-mudahan ini untuk kemajuan pendidikan dan semuanya adalah berpihak pada murid dan masyarakat ya Bu ya, di dunia pendidikan. Terima kasih Bu waktunya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, yang panjang umur ya, banyak rezekinya ya. Mohon undur diri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Sumanto ya, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Saya sudah melakukan wawancara ya, dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Widasari di mana saya bertugas. Alhamdulillah tadi wawancaranya berjalan lancar, komunikatif. Di situ dalam wawancara saya mendapatkan banyak masukan, banyak hal-hal pengalaman dari Ibu ya, dari dimana beliau mengambil keputusannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah yang mana teori itu kiranya sudah diimplementasikan ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan ini menjadi pengalaman saya nanti sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah nanti atau pengawas ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi pengalaman saya. Dan saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmanto ya, calon guru penggerak Angkatan 11 untuk Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Negeri Kerasak 3 dengan Ibu Nuraini MPD.
Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Bu? Alhamdulillah, kalau sehat. Bapak juga sama ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, ini nih saya dapat tugas ya Bu ya dari guru penggerak untuk melakukan wawancara ya terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu pimpin ya di sekolah ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu bisa jawab dan mungkin tidak ya tidak apa-apa Bu ya. Bisa kita mulai Bu. Baik, yang pertama Ibu ya. Nah, ini tentang Ibu kan mungkin sudah banyak pengalaman ya, memimpin sekolah ya, bukan hanya di Kerasak ini, mungkin sekolah yang lain juga sebelumnya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Dalam mengidentifikasi masalah itu ada dua ya. Yang pertama yaitu bujukan moral dan dilema etika. Nah, kalau bujukan moral itu adalah sebuah permasalahan yang menunjukkan benar sama benar. Benar salah moral mah ya. Moral itu bujukan benar atau salah. Jadi nah kalau yang seperti itu kan gampang kita menyelesaikan masalahnya ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan dilema etika itu antara benar dengan benar, semuanya dua-duanya bingung Bu ya. Kita itu harus banyak pertimbangan. Jadi intinya ada dua, itu bujukan moral dan dilema etika. Ya, itu permasalahan. Berarti itu mungkin saling bertentangan Bu ya, benar-benar juga Bu ya dalam pengambilan keputusannya. Oke Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama dalam kasus-kasus di mana mungkin ada anak buah Ibu si A, si B itu yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Kebenaran semua. Iya. Nah kalau yang mengambil keputusan kalau misalnya kita menghadapi masalah yang sisi ini benar, sisi ini benar. Nah kita itu harus memperhatikan yang pertama harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip, terus dan 9 langkah pengujian. Jadi harus diuji keputusannya. Iya Bu ya, jadi tidak sekonyong-konyong langsung ambil keputusan, harus ada langkah-langkahnya. Baik Bu ya. Nah itu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah untuk mengidentifikasi permasalahan itu, saya harus mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Nah setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Nah biasanya saya libatkan guru ya untuk mencari faktanya, karena kita bekerja itu harus bekerja sama dengan yang lain ya. Harus ada saling membantu, saling bekerjasama gitu ya. Nah guru ini untuk mengumpulkan faktanya, kemudian saya melakukan pengujian benar apa salah nih yang dilakukan guru itu, artinya fakta-fakta yang ada itu harus diteliti. Kita harus mengenal gitu ya. Terus melaksanakan 3 prinsip resolusi, terus mencari kemungkinan penyelesaiannya. Nah opsi 5 selanjutnya saya membuat keputusan. Jadi faktanya harus diuji dulu. Nah, terus baru kita ngambil keputusan. Jadi perlu tadi ya ada uji legal, uji ini ya, uji regulasi, uji panutan dan sebagainya Bu ya. Nah kemudian Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Nah kalau yang berkaitan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu pertama berpikir berbasis hasil akhir,
Yang keduanya berorientasi pada aturan yang benar, dan yang ketiganya adalah mengutamakan rasa kepedulian. Ya. Nah, kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya, ya. Ini harus diperhatikan jangka panjangnya efektif tidak, gitu ya. Selain itu juga sering saya lakukan diskusi dengan para guru, pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi yang utamanya adalah bermusyawarah. Bermusyawarah Bu ya, diskusi ya, itu Bu ya. Jadi meminta masukan ya, masukan teman-teman ya. Tidak mengambil keputusan sendiri. Sendiri Bu ya. Tidak di hak Ibu sendiri ya, harus ada masukan. Harus ada masukan dari orang lain. Baik Bu ya, kemudian ini Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan lah dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika tadi itu? Iya, menurut saya dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan ya, karena menyangkut hal-hal yang sama benar. Ini adalah tantangannya, namun dikembalikan pada nilai-nilai yang saya pegang, teguh, dan aturan yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku dulu ya, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama, supaya itu sebagai pertimbangannya. Jadi aturan sama pertimbangan terhadap sesama juga harus diperhatikan. Oh, oke. Iya Bu. Tadi ya Bu, tantangannya Bu ya. Sekarang ini Bu, apakah Ibu tuh memiliki jadwal atau tata kala ya tertentu dalam penyelesaian kasus tadi itu ya, etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau itu tergantung kasusnya. Kalau memang mendesak berarti harus secepatnya. Iya. Tapi ya yang sering itu kita memutuskan sesuatu itu harus dengan musyawarah. Musyawarah ya. Ada masukan dari guru, ada masukan dari pemangku kepentingan, ada dari komite, ada dari orang tua. Nah, itu bentuk musyawarah itu lebih meyakinkan diri saya. Percaya diri Bu ya. Supaya saya percaya diri tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu tadi itu jadwal ya, tentang jadwal ya, disesuaikan ya. Ya baik Bu, berikutnya ini adakah ya Bu ya dalam tadi pengambilan keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang utamanya adalah keputusan ini diambil itu berdasarkan nilai-nilai kebijakan, kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Terus ya tidak terlupa guru, masyarakat, pemangku kebijakan itu harus terlibat. Jadi intinya musyawarah lagi Bu ya. Diskusi itu perlu, penting sekali gitu ya. Jadi melibatkan ya banyak komponen Bu ya di sekolah ini ya, masyarakat, guru dan siswa mungkin ya. Oke baik, ini kelihatannya pertanyaan yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, yang utama adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri kita ya, yang sesuai dengan aturan. Terus prinsip pengambilan keputusan harus sesuai dengan diskusi atau musyawarah gitu. Terus paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi langkah-langkahnya itu harus ditempuh, harus ditempuh. Jadi tidak langsung spontan ya Bu ya. Tidak spontan. Tadi ya langkah, paradigma dan prinsip tadi Bu ya. Dan 9 langkah. Oke Bu, baik Bu ya. Saya kira saya harus menyudahi ya wawancara ini ya. Mungkin saya akan menyampaikan Bu ya beberapa hal
Ya, saya sangat berterima kasih ya dari pengalaman Ibu ini yang sudah memimpin sekolah mungkin lebih dari satu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan dengan dengan pengalaman yang begitu bagusnya sehingga saya nanti ini akan bermanfaat bagi diri saya Ibu ya. Suatu saat mungkin saya di tempat satuan pendidikan di tempat saya bekerja, bahkan mungkin ya bisa jadi nanti seperti Ibu ya menjadi pemimpin pembelajaran, saya bisa menggali atau bisa bercermin ya dari pengalaman Ibu ya. Mudah-mudahan ini pengalaman saya untuk ke depan ya, karir saya Bu ya, pekerjaan saya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nuraini ya, Kepala Sekolah SD Negeri 3 SD Negeri Kerasak 3 ini. Ini adalah wawancara yang kedua saya. Yang pertama tadi dengan kepala sekolah saya sendiri ya, Kepala SMK Negeri 1 Widasari Ibu Yeti Sumiati, dan ini yang kedua wawancara dengan Kepala SD Negeri Kerasak 3 Ibu Nering MPD. Dari dua wawancara ini ya, alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman ya dari senior-senior dari dua kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini sangat bagus ya untuk Ibu Nuraini ya, dengan 4 paradigma, dengan 3 prinsipnya dan 9 langkahnya. Ini harus kita pegang ya dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusannya ini akan berdampak ya, baik itu bagi warganya ya, guru, siswa, masyarakat, maupun jangka waktunya ya, jangka pendek disesuaikan dengan kondisinya. Jadi mudah-mudahan pengambilan keputusan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan kemajuan satuan pendidikan nanti suatu saat saya karir. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmanto, calon guru penggerak Angkatan 11 untuk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kalimati ya, 1 Kalimati, dengan Bapak Warnita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warnita. Gimana kabarnya hari ini? Sore ini. Oke, baik Bapak. Ini saya dapat tugas dari guru penggerak ya, dari guru untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak pimpin di sekolah Bapak gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak jawab, dan mungkin juga dia jawab juga nggak apa-apa ya. Baik Pak, bisa kita mulai? Oke, terima kasih. Baik Pak, ini pertanyaan yang pertama ya. Mungkin selama ini Bapak sudah bertugas di beberapa sekolah ya, terakhir sekarang di SD Negeri 1 Kalimati. Bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Dilema etika atau rujukan moral apa ya? Yeah. Baik, yang saya lakukan selama yang saya alami sebagai pemimpin kepala sekolah. Yang pertama saya lakukan itu adalah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pengamatan Pak ya? Pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian mendengarkan berita apa atau kabar dari pihak terkait. Juga akan saya cek, cross-check akan kebenarannya. Jika yang terjadi itu menyangkut sesuatu hal yang sama-sama benar, maka saya akan bermusyawarah, melakukan diskusi dengan dewan-dewan guru. Baru kita mengambil. Oke. Baik Pak ya, berikutnya pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus misalnya si A, si B, si guru, si Fulan A, Fulan B, ini dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Yang saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan diskusi, Oh, dengan diskusi Pak. diskusi atau bermusyawarah dengan dewan guru. Dewan guru Pak ya. Oh iya. Melibatkan dengan dewan guru Pak ya. Oh. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya mengecek terlebih dahulu akan permasalahannya, kemudian menentukan pihak mana saja yang terkait, kemudian mendiskusikan dengan dewan guru, kemudian jika itu menyangkut kepentingan sekolah, maka saya akan memusyawarahkan terlebih dahulu baru mengambil keputusan. Namun jika itu permasalahan menyangkut tugas saya pribadi, maka keputusan saya ambil sendiri, putuskan sendiri, tentunya dengan mempertimbangkan baik buruk dan dengan aturan yang berlaku. Oh ya Pak ya, jadi melihat kondisi Pak ya, apakah ini bisa diputuskan sendiri ya ataupun nanti dengan petunjuk ya dari pihak lain. Baik Pak, berikutnya nih pertanyaan keempat nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Berdiskusi Pak, berdiskusi dengan pihak yang terkait dari permasalahan tersebut ya, dari hati ke hati, baru kita enak dalam mengambil keputusan atau bisa memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Ya, berdiskusi Pak ya untuk memudahkan. Baik Pak, berikutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin yang Bapak temukan ya? Tantangannya ya, tantangannya ya, hal-hal ya. Tentunya ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, kasihan atau iba ya pada pihak yang tertentu, di situ saya terkadang merasa kesulitan. Oh itu ya, bertentangan dengan ini ya, hati itu ya bertabrakan mungkin, gimana rasa ini Pak ya, rasa perasaan empati ya Pak ya. Ya, baik Pak. Ya, kemudian Pak, pertanyaan ke-6 ini, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal ya untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang melibatkan saya, maka saya akan membuatkan alokasi waktu khusus. Jadi tergantung seberapa besar mendesaknya dan seberapa besar permasalahannya. Apalagi jika menyangkut masalah lembaga yang saya pimpin, tentu akan membuat jadwal terlebih dahulu Pak. Membuat jadwal. Ya mungkin kalau tadi masalahnya yang sangat kritis atau penting ya segera Pak ya, mungkin kalau yang bisa ditunda mungkin ya bisa ya Pak ya, tidak sesuai dengan ya tadi besar permasalahannya Pak ya, tingkat permasalahannya, tingkatnya. Oke baik, yang ketujuh nih Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah itu tadi melibatkan dewan guru Pak ya. Saya melibatkan dewan guru dalam mengambil keputusan. Ya Pak ya, lebih ke guru juga harus tahu internal Bapak ya, anak buah Bapak ya, untuk nanti minta petunjuk ya. Dan tetap keputusan nanti hasil penyaringan ke Bapak ya. Baik Pak, ini yang mungkin yang terakhir nih Pak ya, 8 ini dari semua hal yang telah disampaikan, yang Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Tentunya dengan cara didiskusikan bersama, dengan mengacu pada aturan yang berlaku, berusaha meminimalisir sekecil mungkin dampak buruknya, baru kita ambil keputusan.
Jadi yang baiknya banyak, manfaatnya banyak, dampak buruknya kecil. Itulah keputusan yang terbaik. Ya, ya. Jadi ini Pak ya mungkin apa tadi Bapak katakan membuat keputusan itu ya tergantung dari apa tuh Pak tadi persoalan pasti ada solusinya itu biasanya ya. Tentunya dengan Dimusyawarahkan intinya Bu, ada solusi kan. Tidak ya pasti ada jalan keluar Pak ya dari permasalahan itu ya bisa diterima oleh mungkin banyak banyak pihak Pak ya. Dan sebenarnya tidak semua senang Pak ya, tapi ya minimal kan ya tadi yang nggak senangnya itu sedikit ya atau dikurangi lah, bisa diterima oleh semua pihak. Baik Pak, warga sekolah, ya warga sekolah. ya melibatkan warga sekolah. Baik Bapak, terima kasih nih atas waktunya ya Bapak Warida sudah dengan saya, dengan guru penggerak ini sudah melakukan wawancara ya. Saya dapat pengalaman dari Bapak ya selama ini menjadi kepala sekolah, jadi pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan ini akan berguna bagi pribadi saya Pak ya, nanti di depan hari sebagai guru maupun sebagai saya tahu Pak ya, ini pengalaman yang sangat berharga Pak. Terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur Pak, banyak rezekinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sesi ketiga mewawancarai kepala sekolah SD Negeri 1 Kalimati ya dengan Bapak Wanita ya. Beliau ya tadi sangat humble ya, sangat menerima, dan beliau menyampaikan pengalamannya ya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat beliau tuh sangat mengedepankan rasa kasihan ya, berdasarkan tadi pendekatan empati ya, thinking based thinking tadi, dengan berdiskusi dengan warga ya, sehingga keputusan itu diambil ya dan bisa diterima oleh semua pihak. Mudah-mudahan pengalaman beliau menjadikan acuan saya pribadi ya untuk ke depan ya, sebagai guru, mungkin sebagai pemimpin pembelajaran ke depan. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.